Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma Allah, sifat dan nama Allah yang ke-14, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Dalam Al-Quran kata Al-Ghaffar terulang sebanyak 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi hambanya untuk memohon ampun dan memperbaiki kesalahan. Kata Al-Ghaffar terambil dari kata Ghafara yang berarti menutup. Jadi makna Al-Ghaffar adalah dia menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa Al-Ghaffar berasal dari kata Al-Ghafaru, yakni sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Karena itu Allah Al-Ghaffar bermakna Allah menganugerahi hambanya penyesalan atas dosa-dosa, sehingga penyesalan ini berakibat kesembuhan. Dalam hal ini adalah terhapusnya dosa. Allah Al-Ghaffar adalah zat yang maha kuasa menutupi segala kesalahan para hambanya dengan cara mengampuni dosa-dosa, menerima taubat dan memberi maaf, serta memalingkan mereka kepada kebenaran. Imam Al-Ghazali memaknai Al-Ghaffar sebagai yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Dosa-dosa adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupinya dengan jalan tidak menampakkannya di dunia, serta menyampingkan siksanya di akhirat. Allah juga menutupi bisikan hati serta kehendak-kehendak manusia yang buruk. Begitu pula dengan pengalaman masa lalu, termasuk beragam dosa dan segala pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat luas ampunannya. Surah At-Taubah ayat 117, yang artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa-masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukti lain kekuasaan ampunan Allah adalah bahwa Dia selalu menyambut permohonan tulus hamba-hambanya yang berdosa, betapapun besar dan banyaknya dosa-dosa tersebut. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai para putri Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, aku ampuni untukmu apa yang telah engkau lakukan di masa lampau, dan aku tidak peduli betapapun banyaknya dosamu. Wahai para putra putri Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai ketinggian langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, aku ampuni untukmu. Seandainya engkau datang menemuiku membawa seluas wadah bumi ini dosa-dosa, dan engkau datang menjumpaiku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, niscaya aku datang kepadamu dengan seluas wadah itu pengampunan. Semakin jelaslah bahwa Allah Maha Pengampun. Dia mengampuni sebesar apapun dosa yang diperbuat hamba-hambanya, kecuali dosa menyekutukan dirinya. Al-Ghafir menunjukkan bahwa Dia Maha Penerima Taubat. Dia Maha Pemberi kesempatan kepada para hambanya untuk segera memohon ampun, sekaligus memperbaiki diri atas segala kesalahan dan dosa yang diperbuat. Karenanya, pesan sosial yang terkandung di dalam Al-Ghafar ini antara lain, pertama, seorang mukmin harus mampu menutupi aib orang lain. Mukmin yang memahami makna Al-Ghafir akan berusaha menjadi orang yang selalu menutupi aib saudaranya. Ia tidak menginginkan suatu keburukan yang dialami seseorang menyebar atau diketahui banyak orang lain. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dalam riwayat lain, tidak seorang pun manusia menutupi aib orang lain di dunia kecuali Allah menutupi aibnya di hari kemudian. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu, semuanya bisa terbuka dan tertutup kecuali pintu taubat, karena pintu itu dijaga oleh malaikat yang bertanggung jawab untuk menjaga pintu itu agar tidak pernah tertutup. Ihya Ulumuddin. Yang kedua,
mudah untuk memaafkan kesalahan. Allah memerintahkan kita untuk meneladani sifatnya yang maha pengampun. Caranya yaitu dengan saling memaafkan atas segala kekhilafan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari Allah, karena dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Jathiyah ayat 14. Al-Ghaffar sebagai sumber landasan sikap mental kita, maka kita harus menjauhi sifat benci dan dendam serta berjiwa besar untuk memaafkan kesalahan siapapun. Menyadari bahwa dalam menjalani hidup banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki sepanjang hidup kita, dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain untuk memperbaiki dirinya, tidak mau membuka aib orang lain. The danger of small mistakes is that those mistakes are not always small. Bahayanya kesalahan-kesalahan kecil adalah bahwa kesalahan-kesalahan itu menjadi banyak dan besar. Itulah sebabnya kesalahan-kesalahan kecil pun harus segera kita betulkan. Demikian saudaraku, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena begitu luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjauhkan diri dari mensekutukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.